Kepada yang terhormat Bapak dan Ibu dosen penguji uji kinerja pada PPG Transformasi Pendidikan Agama Islam tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Rizky Fauzi, mahasiswa PPG tahap 2 tahun 2025 di LPTK Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Dengan nomor induk mahasiswa 2540 4110 967. Pada hari ini, Jumat tanggal 10 tahun 2025, saya akan melaksanakan uji kinerja di SDN Pandeglang 1 kelas 4 dengan materi mengenal tanda-tanda usia balik. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, apa kabar semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Ya, baik ya, sebelum belajar, mari kita berdoa. Silakan untuk ketua kelasnya untuk memimpin doa bersama. Siap, siap. Berdoa. Semuanya ada yang tidak hadir di sini atau hadir semua? Siapa yang tidak hadir? Kenapa tidak hadir? Oh, sakit. Baik, kalau gitu kita doakan ya, mudah-mudahan teman kita atau teman kalian segera diberikan kesembuhan lagi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bagaimana, sudah siap hari ini untuk belajar? Satu semangat. Semangat. Silakan diperiksa dulu ya bangku kalian, barangkali ada yang belum bersih. Udah bersih belum? Oke, kalau sudah bersih, kita akan melanjutkan ke yang selanjutnya, yaitu pelajaran hari ini. Namun sebelum kita melanjutkan untuk pelajaran hari ini, Bapak ingin menanyakan, pelajaran sebelumnya ada yang masih ingat kita membahas tentang apa? Indahnya saling menghargai dan menghormati. Nah, manfaat kita belajar yaitu selain mendapat ilmu, nah kita juga bisa menerapkan, bisa membedakan mana yang baik dan yang buruk. Kita bisa berperilaku sopan santun dan disukai banyak orang. Nah, untuk sebelum kita melanjutkan, kita membaca surah pendek dulu ya. Baca surah pendek, yaitu kita baca sama-sama surah Al-Alaq. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Tadi yang dibaca surah Al-Alaq. Nah, tahu nggak kenapa kita harus membaca Al-Quran? Karena membaca Al-Quran itu kita akan mendapatkan pahala ya, yang mana pahalanya bukan satu surat jadi 10 kebaikan, atau juga bukan dari satu kalimat mendapat satu kebaikan, tetapi dihitung dari per hurufnya. Maka dari itu kita harus lebih semangat lagi untuk mempelajari Al-Quran. Ya, jangan malas untuk
membaca Al-Quran dan mempelajari Al-Quran. Untuk materi hari ini yang akan kita bahas yaitu tentang mengenal tanda-tanda usia balik. Ya. Jadi tujuan kita mempelajari tentang mengenal tanda-tanda usia balik yang pertama. Nah, kita bisa tahu ya ketika kita sudah mencapai usia baliknya kapan, tanda-tandanya seperti apa ya untuk yang laki-laki dan yang perempuan. Selain kita mendapatkan ilmu tentang tanda-tanda usia balik, nah kita juga mempunyai rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersyukur. Sebelum kita melanjutkan, nah bagaimana di antara kalian ini ada yang tahu tanda-tanda usia balik? Sok, yang laki-laki dulu. Yang laki-laki, ya silakan. Ya apa? Mimpi basah. Mimpi basah. Ya betul, tepuk tangan. Ya, untuk yang perempuan, ada yang tahu? Silakan dijawab. Ya, haid atau menstruasi. Silakan sekarang amati dan sambil dibaca yang ada di layar di depan kalian ya. Kali di sini dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki arti cukup umur ya atau sudah dewasa atau akhir balik. Kemudian silakan dilanjutkan tanda-tanda balik ya semuanya. Tanda-tanda balik pada laki-laki dan perempuan berbeda. Terus seseorang yang telah memasuki usia balik dikenakan kewajiban agama atau disebut dengan istilah mukallaf. Kalian bisa lihat, bisa perhatikan gambar di sini. Oh, ini gambar ada dari anak kecil sama kakek. Apakah ini mereka satu keluarga? Maksudnya gimana? Dari bayi dulu, kemudian balita, anak kecil, remaja, kemudian dewasa, jadi bapak-bapak, jadi kakek-kakek. Nah, sekarang kita lihat posisi kita atau posisi kalian sekarang berada di fase yang mana? Yang kedua, yang menggunakan atau mengenakan pakaian SD. Nah, kalian sekarang ada di tahap di sini. Mau sampai ke tahap yang di sini? Sampai kakek nenek-nenek sampai kakek-kakek. Nah, itulah tahapan-tahapannya. Jadi kita kalau apa namanya? Maksudnya untuk mengetahui tanda-tanda usia balik, di sini ada beberapa ciri-cirinya atau tanda-tandanya. Ya. Silakan perhatikan. Oke. Nah, ya. Tanda-tanda balik menurut ilmu fikih. Nah, tahu nggak ilmu fikih itu apa? Ilmu fikih itu ialah ilmu yang mempelajari tentang hukum-hukum agama Islam seperti sholat, zakat, puasa, ibadah haji, dan ibadah-ibadah yang lainnya itu diatur oleh ilmu fikih. Nah, seperti salah satunya tentang usia balik di sini ya. Mimpi basah atau ihtilam. Jadi mimpi basah itu adalah mimpi seorang laki-laki yang mana dalam mimpi tersebut bertemu dengan lawan jenisnya yang tidak dikenali sehingga tanpa disadari ketika ia bangun mengeluarkan cairan pada tempat pipisnya ya begitu. Kemudian untuk yang perempuan mengalami haid atau menstruasi, adakah di sini di antara kalian yang sudah mengalami haid atau menstruasi? Ada.
Nah, itu nanti pengalaman kalian ya. Menstruasi biasanya menurut ilmu fikih dalam keterangan para ulama, warna darahnya yang keluar dari tempat pipisnya berwarna merah terang. Ada merahnya sedikit gelap. Seperti itu. Dialami hanya oleh perempuan saja. Nah, ya. Tahu nggak apa saja sih larangannya jika perempuan sudah mengalami menstruasi? Apa? Tidak boleh memegang Al-Quran, betul. Kemudian apa lagi? Tidak boleh apa lagi? Tidak boleh melakukan sholat lima waktu, ya betul, ya. Nah, itulah larangan-larangan bagi orang atau perempuan yang sedang mengalami haid atau menstruasi. Itu larangan-larangan yang tidak boleh, ya. Sehingga apabila sudah suci lagi baru boleh lagi, ya. Selain dari tanda-tandanya, selain mimpi basah dan menstruasi, bisa dilihat juga dari usia. Ya, jika laki-laki berusia sudah mencapai 15 tahun, ya. Jadi jika usianya sudah 15 tahun, maka sudah, artinya sudah balik atau dewasa. Jadi kalau dewasa itu sudah balik, itu sudah harus bisa membedakan yang mana yang baik dan yang buruk, ya. Nah, Pak, saya belum usia 15 tahun, tapi saya waktu sebulan yang lalu pernah mengalami mimpi basah. Nah, gimana? Oh, berarti sudah ada tanda-tandanya, meskipun belum 15 atau baru 14 atau baru 12 tahun sudah mengalami mimpi basah. Nah, itu juga sudah ada tanda-tandanya, berarti sudah memasuki usia balik. Nah, jika sudah mengalami mimpi basah, maka selanjutnya harus seperti apa agar kita bisa beribadah? Mandi, harus mandi. Mandinya apakah sama atau tidak dengan mandi biasanya? Tidak. Mandinya seperti apa? Nah, mandinya itu harus dengan tata cara yang sudah diatur oleh hukum Islam, ya, yaitu dengan cara niat, ya, dengan cara niat. Nanti kalau kalian mengalami, ya, suatu saat mengalami sudah menstruasi atau yang sudah mimpi basah, nah, jangan sampai kalian lupa untuk mandi wajib dulu. Jangan tiba-tiba bangun tidur tahu mimpi basah, pas mimpi basah bangun tidur langsung ke masjid, tidak mandi lagi, wudu sholat aja, ya. Itu tidak boleh, bahkan dilarang kita memasuki ke dalam masjid dalam keadaan junub atau mempunyai hadas besar. Untuk itu kita harus bersihkan atau sucikan dulu dengan cara mandi besar atau mandi wajib, ya, dengan niat yang sudah ditentukan. Niatnya boleh kalian ikutin. Nawaitul Gusla Lirafil Hadasil Akbari Fardhan lillahi ta'ala. Artinya saya niat mandi menghilangkan hadas besar fardu karena Allah Ta'ala. Oke, baik, sampai di sini ada yang dipertanyakan? Tidak.
Oke, masih semangat? Sekarang kita tepuk semangat lagi. Tepuk semangat. Semangat. Baik. Untuk selanjutnya, sebelumnya Bapak ingin minta di antara kalian ada yang menceritakan dari kisah-kisah pengalaman tentang mimpi basah dari laki-laki. Boleh, silakan. Ayo ceritakan dulu. Ya, silakan. Aku masih ada di wah, sudah besar aku masih mau basah. Ya, tangan. Baik. Sekarang mulai yang perempuannya yang ceritakan tentang menstruasi. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada suatu pagi, Aisyah merasa lemas saat bangun tidur. Kepala Aisyah pusing, badan juga panas. Aisyah pun pergi ke kamar mandi untuk buang air kecil dan berwudu. Ya, terima kasih tentang teman kita yang sudah membagi pengalaman cerita tentang menstruasinya. Ya, baik, silakan dilanjut untuk penugasannya. Tugas kelompoknya yaitu membuat kesimpulan tentang tanda-tanda usia balik. Mana sudah? Baik, kalau sudah, sekarang selanjutnya yaitu mempresentasikan hasil diskusi dan hasil kalian yang sudah kalian simpulkan. Baik, mulai dari kelompok 1, silakan dibaca di depan. Ayo semuanya, maju. Ayo kelompok 1, silakan. Ayo, silakan maju. Apa saja yang sudah disimpulkan tadi tanda-tanda usia balik? Silakan dibaca. Apa? Ya, silakan. Sehingga mengeluarkan cairan dari lambung anak yang memiliki basah karena ada kesalahan organ yang disambung tidak ada basah maka dia harus diwajib. Oke, terima kasih tepuk tangan buat kelompok 1. Masih semangat? Masih. Oke, sekarang kita tepuk semangat lagi. Tepuk semangat. Baik ya. Nah, akhirnya kita sudah di penghujung pembelajaran untuk materi hari ini. Ya. Nah, tadi kita sudah membahas tentang tanda-tanda usia balik. Sekarang kalian sudah tahu tanda-tanda usia balik menurut ilmu fikih. Nah, selain kita mengenal tanda-tanda usia balik, kita juga tadi sudah tahu ya tentang larangan-larangan apa saja jika seseorang mempunyai hadas besar. Seperti apa saja
tentang tata cara mandi wajib. Ya, tata cara mandi wajib itu harus dibarengi oleh niat. Kemudian mencuci seluruh badan sebanyak berapa kali? 3 kali. Kanan 3 kali, kiri 3 kali. Kemudian apalagi tadi sunahnya? Menghadap kemana? Kiblat. Ya. Nah, airnya harus suci, menghadap kiblat. Nah, itulah materi yang sudah disampaikan untuk hari ini. Nah, untuk minggu selanjutnya, yaitu insya Allah kita akan membahas tentang tanda-tanda usia balik menurut ilmu biologi. Ya. Kemudian tugas kalian ini ada lembar kerja atau LKPD yang akan kalian kerjakan di rumah ya. Nah, ini sama Bapak dibagikan. Baik ya. Untuk ketua kelasnya silakan dipimpin doa untuk kelas.